kita akan bahas tentang struktur bumi. Jadi kita mempelajari tentang genesa batuan di mineral batuan. Ya, sementara kita akan pelajari batuan yang ada di kerak bumi. Nah, sehingga sebelum kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang batuan penyusun kerak bumi, alangkah baiknya kita akan pelajari tentang struktur bumi. Nah, ini ada bumi, ya, bumi yang bulat, yang dilakukan pendekatan. Sebenarnya bumi itu adalah bentuknya tidak karuan, tetapi dilakukan suatu pendekatan menjadi bentuk elip dan menjadi bentuk bulat, gitu ya. Jadi sebenarnya permukaan bumi atau bentuk bumi itu adalah tidak teratur, karena ada yang bagian cekungan, ada bagian bukit, pegunungan, gitu ya. Nah, kemudian bentuknya di dalam penggambaran itu dilakukan pendekatan menjadi bentuk elip dan menjadi bentuk bulat, gitu ya, dengan lingkaran terluar yaitu adalah ketinggian air laut rata-rata, itu yang diambil. Nah, struktur bumi ini ada nanti bagian inti daripada bumi. Nah, ini bagian inti daripada bumi, ya, inti bumi. Kemudian ada namanya selimut bumi, pemantul bumi, ya. Selimut bumi ini, ya. Selimut bumi. Nah, nanti kemudian ada namanya kerak bumi. Jadi kerak bumi. Dan sebagian luarnya disebut dengan atmosfer. Nah, itu ya, atmosfer. Nah, nanti kita akan di dalam mata kuliah genesa mineral dan batu bara ini, ya, kita hanya mempelajari tentang batuan penyusun daripada kerak bumi, yaitu crust, di litosfer. Jadi kita akan pelajari tentang litosfer. Itu pun hanya sebagian di kerak bumi atau crustnya. Nah, secara keseluruhan bumi itu terbagi menjadi 4 aspek. Nah, apa saja itu? Ya, itu ada di bagian luar tadi, itu disebut dengan atmosfer. Itu bagian luar, ya, bagian luar disebut dengan atmosfer. Kemudian yang kedua itu adalah yang disebut dengan hidrosfer, yaitu tentang air. Ya, ini hidros, jadi sirkulasi air mulai dari laut, gitu ya. Ya, kita lihat dari lautnya, terakhir proses penguapan, proses penurunan, terus kemudian pencairan menjadi hujan. Hujan kemudian masuk ke daratan, ada sebagian yang langsung jadi air permukaan, dan menjadi air tanah, konsentrasi ke bawah. Dan lainnya ada yang di permukaan itu kemudian dia mengalir bawah sungai sampai ke laut. Tadi itu ya, itu adalah sirkulasi air di permukaan itu di bumi ini. Nah, itu jadi yang pertama adalah atmosfernya, udaranya, kemudian ada airnya, hidrosfernya, kemudian ada biosfernya, kehidupan. Biosfer, kehidupan dari sel satu sampai sel banyak, ya. Ya, itu kehidupannya. Kemudian yang keempat yaitu adalah tentang batuannya, listosfer. Nah,
litosfer. Jadi litosfer inilah yang kita menjadi penekanan di dalam kita mempelajari batuan atau genesa, mineral, dan batu bara. Nanti kita akan hanya di litosfernya. Litosfer itu bagian atasnya saja. Ya, kita mempelajari bagian atasnya yang relatif dekat dengan permukaan, yaitu ada di lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, sehingga di dalam mata kuliah genesa, mineral, dan batu bara, dari 4 aspek penyusun daripada struktur bumi, yaitu kita akan pelajari di litosfernya, ya, di batuannya. Tentang batuannya kita tidak mempelajari udara, ya, di sini kita tidak mempelajari air, dan kita juga tidak mempelajari tentang kehidupan. Tetapi yang kita pelajari di genesa, mineral, batu bara adalah tentang batuannya, tentang batuan. Nah, litosfer yaitu tentang batuan, yaitu dia adalah merupakan padatan. Jadi dia akumulasi, penjumlahan daripada massa dari batuan-batuan padat yang membentuk selubung yang mengelilingi bagian cair bumi yang panas. Jadi litosfer itu kumpulan daripada batuan yang padat, batuan padat yang membentuk selubung bumi, jadi yang mengelilingi daripada bumi, yang mengelilingi bagian cair. Di sini ada bagian cairnya yang relatif plastis, ya, yang disebut dengan magma. Kemudian litosfer ini, ya, penyusunnya itu ada 3. Jadi litosfer ini penyusunnya ada 3, ya, yang disebut dengan mineral. Kemarin di mata kuliah kristalografi dan mineralogi, apa itu mineral? Nah, segala bentuk komponen kimia, jadi yang memiliki sifat-sifat fisik. Jadi dia memiliki sifat fisik tertentu, ya, seperti kekerasan, itu sifat fisik, ya. Kemudian seperti warna, ya, itu. Kemudian dari bentuknya, itu sifat fisiknya. Kemudian dan mempunyai sifat kimia, ya. Jadi sifat fisik dan kimia. Nah, kimia penyusunnya apa? Unsur-unsur penyusunnya apa? Nah, contohnya yaitu ada silika. Silika dia mempunyai kekerasan berapa, punya warna apa. Kemudian dia juga mempunyai rumus kimia yang sudah tertentu. Rumus kimia tertentu yaitu SiO2. Jadi unsur kimianya Si dan O, oksigen, silika dan oksigen. Atau kalsium karbonat, mineral kalsium karbonat, ya, dia mempunyai sifat fisik tertentu dan disusun oleh unsur-unsur kimia yaitu Ca dan CO. Jadi, makanya rumusnya menjadi CaCO3. Nah, itu kemarin di kristalografi dan mineralogi sudah diajarkan apa itu mineral. Nah, kemudian batuan, penyusun yang kedua yaitu batuan, secara alami terbentuk
Jadi dia akumulasi atau mineral yang terkonsolidasi, kumpulan daripada mineral. Nah, tapi dia terbentuk secara alami, bukan karena dari proses laboratorium. Ya, banyak sekarang ada batu akik itu yang ya dibuat secara laboratorium, itu tidak kita sebut sebagai batuan karena dia tidak terbentuk secara alami, gitu. Dia kumpulan daripada mineral. Nah, ini mineral ini, batuan ini bisa disusun oleh satu mineral saja, bisa disusun oleh satu mineral saja. Contohnya seperti sal, ya, garam dapur, ini disusun oleh satu mineral saja. Bisa juga oleh beberapa mineral, 2 atau lebih. Contohnya ya sandstone, ya. Ini silahkan nanti cari batuan-batuan kompleks yang disusun oleh mineral kompleks. Kemudian bagian yang ketiga, ya, jadi pada litosfer, yaitu data tentang fluidanya. Fluida, ini salah tulis ya, bukan fluida, berarti fluida, ya, fluida. Oke, saya perbaiki dulu ini. Jadi tentang fluidanya, ya, saya perbaiki dulu ini. Ya, jadi bagian yang cair. Nah, ini adalah penyusun daripada litosfer, penyusun daripada litosfer yang paling banyak, ya, yaitu bisa berupa air, itu lebih dari 90%, gas, litosfer itu atau disusun oleh fluida itu paling banyak, yaitu fluida itu yang mudah mengalir, yang mengalir seperti air, kemudian gas dan hidrokarbon, minyak bumi, itu ya, minyak bumi tuh. Jadi litosfer disusun oleh mineral, batuan, dan fluida. Selanjutnya kita akan bahas tentang kerak bumi, atau disebut dengan crust. Nah, di kerak bumi ini bagian luar daripada litosfer, yaitu ada kerak benua atau lempeng benua, dan kerak samudra atau lempeng samudra. Itu adalah bagian atas daripada litosfer, ya, membentuk lempeng benua dan lempeng samudra atau kerak samudra dan kerak benua. Apa saja yang terdapat dalam lempeng-lempeng ini, yaitu ada fluida seperti air, ya, di laut itu, di sini juga ada air. Kemudian ada minyak bumi, ya, lepas pantai, dan juga di kerak benua. Kemudian ada gas. Ini yang terdapat juga fluida yang ada di dalam kerak bumi ini. Ketebalannya bervariasi. Kalau dia di dalam cekungan, ya, di dasar laut itu ketebalannya hanya 5 km.
dan naik nanti sampai ke daerah pegunungan Himalaya atau Gunung Himalaya itu ketebalan sampai 60 km. Nah, penyusunnya dari kerak bumi ini ya itu ada namanya terdiri dari batuan dan mineral dari berbagai tipe. Jadi kalau mineral ada mineral oksida, mineral peroksida, mineral silika dan sebagainya. Kemudian berdasarkan kalau batuannya, penyusunnya berdasarkan pada cara terjadinya. Jadi ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah itu ya. Nanti yang kita lebih ditekankan, batuan yang pembentuk kerak bumi ini berdasarkan kepada cara terjadinya, berdasarkan pada asal usulnya, yaitu adalah ada namanya batuan beku. Batuan beku kan ada hubungannya dengan proses magma yang keluar ke permukaan, kemudian di tengah jalan mengalami proses kristalisasi atau membeku. Membeku itu disebut dengan batuan beku. Kemudian batuan yang ada sebelumnya mengalami proses pelapukan, transportasi dan sedimentasi itu membentuk batuan sedimen. Kemudian yang ketiga, batuan yang terbentuk sebelumnya kemudian mengalami proses perubahan tekanan dan atau temperatur. Jadi batuan yang sudah terbentuk sebelumnya itu ada mengalami perubahan karena tekanan dan atau temperatur. Bisa tekanan saja, bisa temperatur, bisa juga kedua-duanya akan membentuklah batuan metamorf. Nah, inilah materi di dalam mata kuliah genesa mineral dan batu bara. Jadi batuannya adalah berdasarkan pada cara terjadinya. Kita akan bahas tentang batuan beku, kemudian batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ditambah lagi dengan ya kita pelajari juga tentang minyak bumi, terus kita pelajari juga tentang batu bara, cara terjadinya batu bara sepintas ya. Minyak bumi juga kita tidak sepintas, kemudian batu bara juga sepintas, hanya cara terjadinya tidak mempelajari secara mendalam. Nanti mata kuliah batu bara ya itu akan ditekankan nanti, mulai dari cara terjadinya dan proses pengolahannya nanti itu di mata kuliah batu bara didapatkan. Kalau minyak ya lebih mendalam urusan teknik perminyakan itu lebih mendalam. Tetapi di mata kuliah genesa mineral dan batu bara kita yang banyak ditekankan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ya, cara terjadinya bagaimana itu akan lebih banyak ditekankan di mata kuliah genesa mineral dan batu bara. Nah, kerak bumi yang itu bentuknya tadi ada berupa lempeng samudra dan lempeng benua itu solid, padat, tetapi dia mobile. Mengapa mobile? Karena dia mengapung di atas cairan magma. Kemudian karena ada teori berdasarkan pada teori tektonik lempeng, karena perputaran daripada bumi pada porosnya, ya, kemudian cairan magma ini mengalami proses yang plastis, ya, memaksa magma batuan cair yang bergerak plastis untuk bergerak ke atas, ya, itu kan. Jadi ada arus konveksi yang memaksa magma tadi untuk bergerak ke atas. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya pada titik-titik tertentu, khususnya pada mid ocean, magma membentuk celah, dan akan mencoba keluar ke permukaan bumi. Kemudian inilah yang menyebabkan terjadinya tumbukan lempeng dan perpisahan lempeng. Jadi pergerakan lempeng
Ya, terjadi menyebabkan pergerakan lempeng antara satu dengan yang lain saling bertumbukan, kemudian bisa juga saling menjauh. Nah, kalau tumbukan itu terjadi secara tiba-tiba, maka itu akan terjadi gempa. Itu proses terjadinya gempa. Akibat daripada gerak bumi yang pada bagian luar, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua, itu saling bertumbukan. Ya. Oke. Nah, ini adalah gambarannya. Ini lempeng benua, ini lempeng samudra. Karena ini di bagiannya adalah cair yang plastis, kemudian dia bumi berputar pada porosnya, menyebabkan arus konveksi daripada bagian yang cair ini, bagian dalam ini. Ya, jadi ada arus konveksi menyebabkan terjadinya kalau di dasar atau di lempeng benua ini, nah, ini bisa menyebabkan terjadi saling menjauh, ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, terjadilah Rift Valley subduction di sini. Rift Valley disebut dengan Rift Valley. Kalau subductionnya nanti terjadi di sini, ini terjadi mid ocean ridge, ya, karena lempeng samudra dan lempeng samudra ini saling menjauh. Kemudian lempeng samudra dengan lempeng benua saling mendekat, ini menyebabkan terjadinya tumbukan lempeng. Kemudian ada gesekan. Nah, ini mineral yang panas dan tinggi temperaturnya, tekanan tinggi, dia akan mencoba menerobos keluar, terjadilah letusan gunung Merapi. Nah, kemudian kalau lempeng samudra dengan lempeng samudra saling mendekat, bumi salah satu menunjang, gesekan, mineral-mineral kan panas coba keluar permukaan ini di dasar laut, ya, terjadi perbentukan gunung dan letusan gunung Merapi seperti anak Krakatau, disebut dengan Island Art. Ya. Oke, ini adalah gambaran terjadinya tumbukan lempeng. Nah, ini adalah contoh daripada bumi dengan lempeng-lempengnya, ya, ada saling jauh, saling mendekat. Ya, silakan Anda nanti pelajari mana saling menjauh, mana saling mendekat. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke mantelnya. Tadi ke kerak buminya, sekarang kita masuk ke selibut bumi, mantel. Nah, di bawah litosfer, jadi di bawah litosfer, jadi semakin ke dalam kita sulit melakukan penelitian. Ya, karena apa? Ya, karena ya temperaturnya tinggi dan dalam juga. Nah, lapisan ini dikenal juga sebagai lapisan pirosfer. Kemudian ketebalannya, ya, ketebalan daripada mantel perselipat bumi itu yang kuning ini, yang tua ini, itu 2.900 km. Nah, di sini akan terdapat besi dan mineral silika magnesium. Mineral silika magnesium dengan densitasnya 3-5. Nah, suhunya rata-rata adalah 2000 derajat Celcius. Karena dia suhunya tinggi, ya, menyebabkan batuan-batuan itu relatif meleleh, bisa meleleh. Ya, batuan bisa meleleh. Tekanan dari lapisan densitas membuat lapisan ini selalu dalam kondisi solid, ya, karena ada tekanan dari atasnya, tetapi masih bisa melelehkan karena temperaturnya sampai 2000 derajat Celcius. Nah, yang paling luar, mantel yang paling luar ini ketebalannya adalah 2000 km. Ya kan, dari 2.900, nah, ketebalannya adalah 2000 km yang disebut sebagai astenosfer. Nah, pada lapisan ini tekanan dan suhu berada pada kondisi berimbang. Nah, ya, lapisan ini bersifat plastis. Ya. Nah, astenosfer
itu adalah merupakan sumber daripada aktivitas vulkanisme. Oke, merupakan sumber daripada aktivitas vulkanik, magma yang keluar ke permukaan, ya, dan terjadinya gempa seismik. Inilah sumber daripada aktivitas vulkanisme dan seismik, yaitu kegempaan di asteroid. Nah, kemudian kita masuk ke inti daripada bumi. Nah, kita udah bahas kerak buminya, yaitu keras. Kemudian kita bahas sudah buminya. Sekarang kita masuk ke inti bumi. Jadi yang kuning muda ini ya, bagian inti bumi. Nah, diameternya itu adalah sekitar 7.000 km yang terdiri dari besi dan nikel. Jadi di sini banyak besi dan nikel. Nah, lapisan luarnya itu tebalnya kurang lebih 2.200 km. Ya, ini masih bersifat cair, ya, panas dan cair. Kemudian lapisan terdalamnya, ya, dalam ini masih padat, yang besi dan itu masih padat dengan SG-nya, speed-nya 10,5. Nah, suhunya sampai 5.000 derajat Celcius, panas tapi padat. Kemudian karena bumi berputar pada porosnya, itu akan menyebabkan rotasi, ya. Jadi berputar atau porosnya rotasi menyebabkan terjadi arus sirkulasi. Jadi yang agak cair tadi, ya. Jadi yang cair tadi yang bersifat liquid itu memutari daripada bagian yang padat, sehingga di sini akan menyebabkan terjadinya ada arus perputaran seperti tamiang gitu ya, berputar, kemudian dalamnya ada padatan magnet gitu, yang logam di sini. Nah, sehingga menyebabkan bersifat magnet nanti. Magnet itulah akan terjadinya medan magnet bumi yang menyelimuti daripada medan magnet bumi. Ya. Nah, tahu dong bahwa medan magnet bumi disebabkan oleh sirkulasi daripada cairan inti bumi mengelilingi daripada inti bumi yang padat. Terjadilah medan magnet bumi. Nah, komposisi kimia daripada bumi, ya, di komposisi kimia mineral dan batuan daripada oksida, jadi di bagian keras, di bagian lempeng samudra dan lempeng benua, ada silika, alumina, ada kapur, ada magnesia, ada sodium, ada besi 2 oksida, ada potasium oksida, ada besi 3 oksida, kemudian ada air, ada titanium, fosfor dengan formulanya SiO2 dan seterusnya. Ini rumus kimianya, ya, rumus kimia daripada magnesium MgO, rumus kimia daripada titanium dioksida TiO2. Kemudian komposisinya mulai daripada silika, kalau lihat dari Bowen reaction series, ya, karena silika yang terakhir mengandung, dia akan paling banyak berada, jadi 59,71%, dan turun nanti yang paling sedikit adalah di permukaan itulah fosfor pentoksida. Nah, sehingga totalnya menjadi 99,22%. Nah, sekarang akhir kuliah ini, ya, Anda melengkapi dengan tugas, ya. Kemarin di mata kuliah kristalografi dan mineralogi sudah diajarkan
apa itu tentang mineral dan batuan. Nah, tentunya tidak hanya mineral adalah bukan begitu saja. Jadi penjelasan mineral itu apa, kemudian contoh mineralnya berdasarkan komposisi kimianya, itu ada mineral oksida, mineral dioksida, contohnya rumus kimianya bagaimana. Nah, demikian juga batuan, kita harus jelaskan mulai dari cara terjadinya dan sebagainya. Itu pada batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf, dari sana contoh batuannya, dan ada batuan berdasarkan batuan dioksida dan sebagainya. Itu harus jelas. Terus dari hasil analisis kimia, ya coba Anda cari, ya menurut Washington dan Daily itu 5.159 batuan dianalisa, hanya 8 unsur yang penunsurnya, hanya 8, mulai dari unsur apa, mulai dari yang terbesar sampai yang terendah, diurut presentasinya berapa. Nah, itulah tugas menurut kalian untuk minggu depan harus di store. Demikian kuliah pada pertemuan ini. Jangan lupa sebelum kuliah minggu depan Anda sudah menyetor tugas ini. Terima kasih.